Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Elvina Eka Febriana, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Di sini saya akan melakukan aksi nyata atau diseminasi budaya positif di sekolah modul 1.4. Adapun pendahuluan dari kegiatan saya yaitu tujuan pendidikan ialah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam diri anak terdapat kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kodrat alam merupakan lingkungan di mana anak berada dalam proses pembelajaran. Pendidik harus memperhatikan lingkungan di mana tempat tinggal anak dan menyesuaikan adat dan budaya lokalnya. Kodrat zaman pendidikan menekankan kemampuan anak sesuai dengan perkembangan zamannya. Selain itu, Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai profil pelajar Pancasila. Adapun tujuannya, aksi nyata budaya positif ini bertujuan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lini masa yaitu CGP menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan hasil mempelajari modul 1 guru penggerak. Selanjutnya, melakukan praktik baik di kelas, yakni membuat keyakinan kelas, serta mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif dan segitiga restitusi. Selanjutnya, tolak ukur yang dilakukan, murid dapat melakukan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri siswa sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Adapun tolak ukur lainnya yaitu rencana perbaikan, mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat secara berkala, menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan, menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada, berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif sekolah. Adapun harapan dari seorang guru penggerak adalah harapan saya semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Budaya positif yang dikembangkan terdiri dari konsep inti budaya positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Berikut
adalah proses diseminasi budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Kaliwungu, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMP Negeri 1 Kaliwungu. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah. Perkenalkan, saya akan menyampaikan susunan acara pada siang ini. Adapun rangkaian kegiatannya adalah yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Bapak Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Agus Rasto SPD. Yang keempat acara inti yaitu materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Elvina Eka Hubriana SPD. Dan yang kelima penutup doa. Bapak dan Ibu sekalian, sesi pembukaan telah dilaksanakan. Untuk selanjutnya acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin bisa dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah yang akan diwakilkan oleh Bapak Agus Laksono MPD. Kepada Bapak Agus Laksono dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang hari ini kita menyelenggarakan untuk yang pertama diseminasi budaya positif di sekolah yang nanti akan disampaikan oleh Bu Elvina Eka Hubriana, Sarjana Pendidikan. Alhamdulillah ini sebagai detonator untuk teman-teman guru penggerak. Jadi pemicu untuk ledakan-ledakan berikutnya biar nanti kegiatan. Melihat judulnya ini sangat menarik, budaya positif di sekolah. Kalau kita tengok sekolah kita insya Allah sudah merintis budaya-budaya positif, salah satunya S3 yang terus kita upayakan, yang semoga dengan seperti itu ada nilai yang kita paham betul anak
sampai tidak pakai seragam dan sebagainya, bahkan sehat dan tidaknya kita tahu dari STK. Itu salah satu budaya positif. Kemudian budaya yang lain, insya Allah yang bersumber kepada nilai-nilai luhur kita, yaitu sebagai profil belajar Pancasila, maka mudah-mudahan nanti bisa membantu dari seluruh Bapak Ibu guru dalam menyampaikan di dalam pembelajaran, itu menumbuhkannya budaya-budaya positif, termasuk bagaimana kita mendisiplinkan anak, dan diawali dengan keteladanan yang dicontohkan oleh Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewanto, ing ngarsa sungtulodo ing madya mangan karsa tuturi handayani. Karena satu contoh itu lebih dahsyat dari 1000 perkataan. Satu contoh perbuatan itu lebih dahsyat dari 1000 perbuatan. Marilah kita sebagai pendidik menata diri untuk mendisiplinkan diri. Kemudian yang kedua, ini yang saya rasakan betul menjadi tantangan kita bersama. Rasa ingin tahu anak ini agak mengalami degradasi, mengalami penurunan, apalagi dalam hal masalah numerasi. Allah, numerasi ini. Jadi rasa ingin tahu yang berkaitan dengan numerasi itu betul-betul mengalami degradasi. Ini tantangan buat kita bersama. Mudah-mudahan nanti dengan budaya positif yang akan dipaparkan dari Bu Vina itu bisa menjadi solusi bagaimana kita menumbuhkan lagi semangat anak rasa ingin tahu dalam hal salah satu adalah numerasi, yang itu menjadi program dari pemerintah kita, dari literasi numerasi, hingga bisa akan mewujudkan dari pelaksanaan IKM, implementasi kurikulum merdeka. Dari saya lihat sekilas di sini ada sebuah pola tindakan yang bagi saya baru, yaitu segitiga restitusi. Nah, dengan pola itu semoga nanti bisa menjadi solusi dengan, kalau istilah saya, pendekatan garis lunak. Karena usia anak seusia SMP itu sebetulnya di dalam karakter psikologis itu adalah fase untuk pendisiplinan. Kalau Ali bin Abi Thalib itu sederhana, dengan 7 kunci 7 tahun itu, sebagai amir, sebagai asir, dan sebagai wazir. Polanya sederhana. Kalau 7 tahun awal itu pola pendidikannya adalah anak itu kita layani, tapi dengan pelayanan sehingga di sekolah pendidikan anak usia dini itu betul-betul keinginan anak itu dipantau, ditumbuh kembangkan semua sisi. Dan kalau kita ingin belajar masalah sosial emosional, betul-betul pada anak PAUD. Kita sebagai orang tua mungkin punya anak banyak, itu kalau kita tahu bagaimana anak PAUD itu nanti dalam memberikan tuh rasa keadilan itu muncul. Misalkan ngasih anak ini warna biru, kalau aja nggak dikasih sama, muncul gejolak anak-anak. Di polanya itu ada, layani. Kemudian anak kita itu sudah masuki fase kedua dan ketiga, 7 tahun kedua atau 7 tahun ketiga. Maka pendisiplinan itu sebenarnya di fase 7 tahun kedua, anak SD sebagai asir, sebagai narapidana. Kemudian 7 tahun ketiga adalah sebagai wazir atau ajudan, jadi semacam mitra. Anak-anak kita itu sebenarnya kelasnya sudah mendekati dari mendisiplinkan dan mendekati mitra. Maka dengan segitiga restitusi itu nyambung polanya seperti itu. Inilah yang bisa kami tangkap. Mudah-mudahan nanti untuk detailnya kami sampaikan Bu Vina. Maka pada acara diseminasi budaya positif di sekolah SMP Negeri 1 Kaliwung ini pada menit kita buka.
Saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Agus atas sambutannya. Untuk acara yang selanjutnya adalah acara inti materi diseminasi budaya positif kepada Ibu Elvina Eka Febriana SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu sekalian. Di sini ini merupakan tugas kami sebagai calon guru penggerak yang mana kami memiliki tugas untuk mengimbaskan kepada rekan-rekan kerja kami. Saya rasa ini kita sama-sama belajar saja Bapak Ibu. Sebelum saya menyampaikan materi ini, karena suasana juga panas, kita panaskan sekalian Bapak Ibu. Kita pakai pemanasan dengan gerak dan tari. Nah, itulah cirinya Bu Vina. Gitu nggak Bapak Ibu sekalian? Oke, boleh kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Ayo semuanya bisa menggerakkan tangannya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan menunjukkan kaki siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri. Oke, semangat lagi. Dua jembatan pagi. Empat jari kanan, empat jari kiri, bukan menjadi delapan. Dua telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, bukan menjadi 10. Siap berdoa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, ikan berenang duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi 4. Buat kamera cekram. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi 6. Buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, gabung menjadi 8. Buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, gabung menjadi 10. Siap berdoa. Oke, tepuk tangan. Sebelum ke materi, jadi ice breaking ini cocok Bapak Ibu untuk di kelas Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum kita mengetahui anak itu siap belajar dengan kita apa tidak, itu kita bisa tes dengan ice breaking. Biasanya selain itu saya juga bisa tes dengan konsentrasi anak. Saya dengan beberapa pertanyaan, cluenya adalah orang ketiga anak-anak, karena Bu Vina itu suka jadi orang ketiga gitu. Nah, jadi saya pakai clue-clue seperti itu. Jadi untuk konsentrasi anak, jadi ketika anak sudah kita anggap konsen, mereka akan lebih masuk seperti itu. Nah, terus kemudian saya rasa juga Bapak Ibu di sini hebat-hebat semua, sudah banyak yang menerapkan ice breaking, sampai ada yang tepuk beat, ada yang tepuk satu, ada yang kalau mungkin kalau pelajaran olahraga tidak perlu pakai ice breaking, anak sudah bahagia karena mereka suka seperti itu. Nah, untuk ini materi pendahuluan perlu saya sampaikan dulu bahwa menurut KHD Ki Hajar Dewantara, beliau itu menyampaikan bahwa suatu tujuan pendidikan itu bukan lagi yang namanya kita sekedar mentransfer ilmu saja ke anak-anak, tapi peran kita sebagai seorang pendidik adalah menuntun. Bagaimana toh menuntun anak itu? Nah, kita tuntun
sendiri dan kita tuntun anak-anak itu sesuai dengan kodratnya Bapak Ibu. Jadi ada yang disebut kodrat keadaan. Nah, kodrat di sini ada dua, kodrat alamnya dan juga kodrat zamannya. Kodrat alamnya itu adalah lingkungan di mana anak itu berada. Nyuwun sewu, jika anak di rumah beradanya itu dia sudah di lingkungan yang contoh katakan santun, soleh, rajin sholat, tidak usah ditanya, pasti dia akan rajin, soleh dan juga sesuai dengan didikan orang tuanya. Tapi nyuwun sewu, ada juga mungkin anak yang lingkungannya saja itu sudah tidak kondusif. Maaf, ibu bapak sering cekcok di rumah, terus kemudian keluarga broken home. Nyuwun sewu juga mungkin anak tersebut lingkungannya itu lingkungan main kartu, gitu ya. Nah, seperti itu, ketika anak sudah dalam lingkungan seperti itu, kita harus membimbing anak dalam lingkungannya. Mungkin kita pelan-pelan menuntunnya untuk dia bisa sesuai dengan harapan kita. Nah, terus kemudian untuk kodrat zamannya. Nah, kalau untuk kodrat zaman di sini yang jelas zaman itu kan berkembang. Ya, nyuwun sewu di zamannya Pak Agus mungkin seperti yang sering di briefing Pak Joko seperti itu. Di zamannya Pak Joko guru itu biasa saja memukul anak boleh. Tapi di zaman kita guru memukul anak tidak boleh. Kita bisa masuk LSM seperti itu. Terus kemudian ada aturan yang terbaru Bapak Ibu mungkin sudah dengar Bapak Ibu sekalian, yang mana sekolah tidak boleh mengeluarkan anak bagaimanapun kondisinya. Sekolah tidak boleh mengeluarkan anak bagaimanapun kondisinya. Maaf, ini sudah peraturan. Karena ternyata anak itu dilindungi oleh Komnas Anak dan juga Komnas Perlindungan Anak, Bapak Ibu. Jadi mau nggak mau kita harus ngikutin zamannya. Kita cari celahnya seperti itu. Nah, selain itu mungkin bisa dilanjut, Ibu. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara itu mengumpamakan sekolah itu sebagai ladang. Kita itu sekolah ini ladang. Kita guru ini sebagai petani. Anggap saja itu kita petani Bapak Ibu. Yang namanya petani, jenengan nanam jagung tidak mungkin tumbuhnya padi. Saya nanam padi tidak mungkin minta tumbuhnya itu adalah ubi atau ketela, tidak mungkin. Kita hanya bisa membuat tanaman itu kita rawat, kita pupuk, semoga tanaman itu baik, kan seperti itu. Nah, maka kalau kita sebagai seorang guru berpikirnya ke sana, insya Allah kita akan awet muda. Seperti Bu Asia terus awet muda, Pak Panut awet muda, insya Allah kita akan awet muda. Ya, jangan ditekuk sininya. Karena fungsi kita menuntun, merawat pelan-pelan, ya kan? Nah, bagaikan ladang, itu kan? Terus agar bibit ini bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki pertama kondisi tanahnya. Nah, kondisi tanahnya itu apa? Lingkungan sekolah ini kita perbaiki. Mungkin sudah banyak program yang dicanangkan oleh kesiswaan. Salah satu contohnya adalah pembiasaan mengaji, luar biasa. Cuman sekolah kita loh yang bisa seperti itu. Kita patut bangga Bapak Ibu, luar biasa. Kita pencetak generasi religius. Kita pegang pertama itu religius. Nah, itu kita patut bangga. Lanjut yang kedua Bapak Ibu sekalian. Terus selain memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman. Jadi agar bibitnya itu tetap unggul itu bagaimana? Maaf, kalau seperti Rianto itu sudah unggul dari lingkungannya, dari kodrat alamnya dia sudah unggul. Ya, apalagi zamannya dia tambah bisa mengikuti zamannya. Lah, bagaimana kita bisa merawat yang tidak sesuai, ya, yang tidak seperti Rianto jadi seperti Rianto. Nah, itu yang jadi luar biasa untuk diri kita. Seperti itu. Terus kemudian memberi pupuk dan air, membasmi ulat dan jamur serta apapun yang mengganggu tanaman tersebut. Nah, di sini dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan tanah, tempat bercocok tanam, ya. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Oke, aksi nyata dari budaya positif ini punya tujuan ya, yang mana menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan yang universal. Terus kemudian serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang sering ditanyakan.
Oke, Ibu bisa dilanjutkan. Nah, di sini budaya positif. Nah, ini apa sih budaya positif? Sebenarnya Bapak Ibu, sekolah kita itu sudah banyak budaya positifnya. Yang pertama, budaya positif kita itu adalah kita, betul yang dikatakan Pak Agus, sudah menerapkan 5S. Saya tambah 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kan tidak mungkin kita sebagai seorang guru di depan cuma senyum, salam, dan sapa, tapi pasti kita akan tunjukkan sopan, santun kepada siswa kita, gitu kan? Nah, terus kemudian selain 3S ada juga budaya positif di kita, yaitu adanya Jumat bersih, Jumat takwa, dan Jumat sehat. Itu budaya positif. Itu budaya positif. Lanjut, adanya kerja piket di anak-anak. Selanjutnya, budaya positif lainnya yaitu pembiasaan mengaji. Asmaul Husna setiap memulai jam pelajaran agama, itu budaya positif Bapak Ibu. Terus mungkin untuk mapel-mapel lainnya, Bapak Ibu sering menyisipkan materi kepada anak-anak Bapak Ibu, ya, bagaimana bersikap yang baik, taat. Nah, itu sudah merupakan budaya positif. Saya lanjutkan. Nah, di sini akan kita pelajari banyak hal, Bapak Ibu, 8 materi. Ya, 8 materi ini. Materi pertama disiplin positif, kedua nilai-nilai kebajikan, ketiga teori motivasi perilaku manusia, terus hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Oke, lanjut Ibu, saya mulai dari disiplin positif. Ya, sebelum ke sini, lanjut saja Ibu, bisa tadi sudah dijelaskan ya, disiplin positif. Jadi dari disiplin positif dan budaya positif itu adalah nilai-nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka menjadi pribadi yang kritis. Murid-murid SMP Kaliwungu saya rasa itu kritis-kritis semua sekarang. Ya, apa yang salah dari kita mereka sudah berani menegur kita, itu wujud kritis. Seperti itu. Terus kemudian untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan yang pertama lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-muridnya mampu berpikir, bertindak, menciptakan perilaku positif dengan mandiri dan juga bertanggung jawab. Itu paling penting. Selanjutnya, Ibu. Nah, ini ada perubahan paradigma. Nah, ini perlu kita pahami Bapak Ibu. Dulu kita itu sering menganggap anak itu, murid itu bagaikan kertas putih kosong yang dia nggak punya apa-apa. Tapi pemahaman itu salah. Maaf Bapak Ibu, pemahaman itu salah. Anak itu sebenarnya sudah punya garis-garis titik-titik kecil. Kita tinggal menebalkan garisnya saja. Jadi mereka itu sudah punya garis titik-titik kecil yang kita tinggal menebalkan saja. Awalnya kan samar kita tebalkan. Terus kalau kita masih menganggap anak itu tabula rasa, anak itu berupa gelas kosong yang harus kita isi air sepenuh-penuhnya, itu salah. Karena anak sekarang nggak bisa diisi air sepenuh-penuhnya. Seperti itu. Jadi ini ilustrasi guru itu bisa, ilusi guru bisa mengontrol murid, itu salah. Itu paradigma yang salah. Kita harus berubah paradigmanya, karena kita nggak bisa seutuhnya mengontrol murid. Kalau kita kontrol murid, malah dia mengekang kita, malah membantah kepada kita. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kadang ada Bapak Ibu guru tanpa menanyakan kepada anak apa yang terbaik buat kamu, tapi Bapak Ibu tinggal, anak-anak kamu salah, silahkan minta maaf. Itu salah satu paradigma yang salah. Yon sewu, ini termasuk paradigma yang salah. Kalau anak yang salah, itu kita ada berpikir, kenapa perilaku itu salah? Yang benar gimana? Nah, kalau sudah tahu yang betul, silahkan dilakukan. Seperti itu. Jadi kita tidak lagi menjadi pengontrol, ataupun kita itu yang memberi arahan. Seperti itu. Lanjut. Terus kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kalau kita bilang ke anak-anak yang bermasalah, kita sering sampaikan, Do, kamu apa nggak kasihan toh sama Bu Vina? Bu Vina itu terus-terusan dimarahin oleh guru-guru karena kamu yang sering tidur di kelas. Nah, itu
paradigma yang salah Bapak Ibu. Karena anak itu malah tidak justru berpikir untuk berbuat baik, tidak. Malah dia hanya sekedar ingin menyenangkan jenengan saja. Jadi paradigma yang salah ini bisa dikoreksi kembali. Lanjut, untuk ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita sebagai orang dewasa tidak usah seperti itu. Kita terhadap anak kita saja. Dek, pokoknya harus makan. Makannya harus habis. Kalau makannya habis nanti tak ajak jalan-jalan. Nah, kalau itu terus-terusan dilakukan terus saja, lama-kelamaan dia akan berbuat karena ada imbalan sesuatu, bukan karena sadar akan dirinya sendiri. Seperti itu. Lanjut Ibu. Selanjutnya di sini perubahan paradigma. Bisakah kita mengontrol? Sebetulnya bisa. Ya, dengan apa? Perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu yang salah, bukan untuk menjadi tujuan. Ya, selanjutnya Bu. Oke. Disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dan dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Bapak Ibu, kenapa ini saya tampilkan? Kadang kalau kita bicara masalah disiplin, itu sering dihubungkan dengan tata tertib. Kalau kamu nggak sesuai tata tertib, berarti kamu tidak disiplin. Itu kadang konsep yang salah. Ya, kita berbicara disiplin itu sering kita selain menghubungkan dengan tata tertib, hukuman. Nah, itu kadang menjadi miskonsepsi dari kata disiplin. Padahal pengertian disiplin itu sendiri adalah belajar. Disiplin itu belajar. Bagaimana belajar? Anak ini bisa belajar sesuai dengan nalar mereka untuk mereka itu bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat zaman dan juga kodrat alamnya. Seperti itu. Jadi kita buat mereka belajar. Selanjutnya, nah, nilai-nilai kebajikan. Di sini nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya ada 6 nilai, tapi saya ambil nilai kebajikan yang memang sering kita lakukan. Nilai kebajikan yang pertama adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang mana profil pelajar Pancasila yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini sudah kita terapkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Yang kedua adalah bergotong royong. Nah, bergotong royong ini juga sudah sering terjadi di sekolah kita. Terus kreatif, anak-anak terus kreatif dalam kegiatan P5, itu sudah terjadi. Bernalar kritis itu mulai terjadi di proses pembelajaran. Saya pernah belajar dari rekan kerja kita semua Bapak Ibu bahwa beliau menyampaikan bahwa kalau kita pengen anak itu bisa AKM, anak itu bisa mengerjakan numerasi literasi, maka pembelajaran kita harus kita buat HOTS dulu. Kalau pembelajarannya saja tidak HOTS, bagaimana anak bisa mengerjakan soal HOTS? Gitu ya. Itu kata Pak Junardi seperti itu kepada saya. Ya. Ya. Saya seperti itu. Saya dibimbing seperti itu. Jadi beliau menyampaikan ke saya, oh iya ya, saya rasa betul. Beliau sampai begini, kalau kita pembelajarannya saja sudah tidak HOTS, terus memberi anak soal HOTS, berarti kita telah menzolimi anak-anak kita. Luar biasa. Iya betul, luar biasanya Pak Junardi. Tepuk tangan semuanya baik, luar biasa. Ya, jadi kalau saya setelah itu tersadar, oh iya, kalau saya mau anak saya bisa mengerjakan numerasi literasi dengan baik, maka saya harus HOTS juga kalau pembelajaran. Maka Bapak Ibu boleh menyaksikan saya ketika saya mengajar, boleh kok dilihat HOTS-nya seperti apa ketika saya mengajar. Boleh. Ya. Pak Amin percaya? Ya. Jadi kita itu perlu menciptakan pembelajaran yang HOTS dulu di dalam kelas. Contoh
Kita beri pertanyaan pemantik, pemahaman bermakna, kita hubungkan dengan realisasi kehidupan anak. Bagaimana kehidupan anak kita hubungkan dengan materi pelajaran. Saya menjelaskan kedaulatan negara, saya hubungkan dengan percintaan. Itu ada kaitannya. Ya, ternyata ketika saya seperti itu, anak-anak mudeng, oh gitu berarti kedaulatan negara itu kekuasaan tertinggi ya Bu? Iya, betul. Ya, seperti itu. Jadi ternyata itu apapun yang ada di anak, kalau kita hubungkan dengan materi, anak itu bisa menerima. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin di mapan lain banyak. Nah, ini ada juga di The Virtuous Project. Ya, mudah-mudahan saya benar ya Miss Ranti ya omongannya ya. Nah, ini proyek nilai kebajikan yang mana itu ada peduli, rajin, integritas, masih banyak lagi. Tapi di sekolah kita yang patut ditumbuhkan kira-kira nilai apa Bapak Ibu? Peduli, oke, boleh. Tanggung jawab, boleh. Sepertinya tenggang rasa di sekolah kita perlu ditumbuhkan. Tapi yang paling kuat di sekolah kita apa Bapak Ibu? Kira-kira yang paling kuat di sekolah kita apa? Oh, gotong royong, semangat. Nah, anak-anak kita itu semangat, gotong royong, semangat kalau pulang gasing. Ya, gotong royong kalau suruh gotong royong rajin, soalnya tidak berpikir, tidak apa-apa. Oh gitu ya Pak, generasi ke generasi. Ya gitu. Jadi nggak apa-apa, kita mulai dengan kita tahu kalau anak kita itu lebihnya di fisik. Ya sudah, guru olahraga yang menggencer fisiknya biar sampai jadi. Ya, yang di kelas cuma pemanis saja. Ya, gitu boleh. Atau mungkin anak kan ada yang suka matematika nih, sampai saya diceritain, Bu saya itu paling mudeng kalau pelajaran matematika itu dijelaskan Pak Edi Bu, karena tuh enak Bu, gampang dicerna. Nah, bisa jadi anak itu memang mahamnya ke beliau. Oke, caranya seperti apa? Ya sudah. Ya, memang kadang setiap guru punya tipe dan karakter sendiri-sendiri, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, jadi jangan khawatir Bapak Ibu kok anak itu dinilai Bapak Ibu kok jelek. Apakah saya ini guru yang tidak baik gitu ya Bu Dia? Bu Dia pernah merasa seperti aku jadi guru nggak baik ya Bu Vina. Kok nilai anak-anakku itu jelek, mau bagaimanapun caranya kok jelek. Ya mungkin memang ya mungkin memang anak-anak itu belum bisa menangkap pelajaran matematika. Dia mungkin ahlinya di olahraga, ya. Tapi saya rasa semua anak itu pasti akan nilainya bagus di pelajaran informatika, betul ya? Iya betul, pasti bagus itu. Karena memang mungkin gurunya yang sudah handal, gitu ya, melalang buananya se-Indonesia, gitu ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah. Oke, lanjut. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini perilaku manusia ada 3 teori motivasi di sini yang ingin saya berikan. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ternyata berdasarkan penelitian, anak itu taat pada tata tertib. Ini maaf ya, pihak persiswaan mohon maaf sebelumnya. Anak taat pada tata tertib, alasan yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang anak bisa jadi seperti itu loh, ya. Karena ben aku nggak dihukum, bisa pakai dasi. Nanti nek bapak anak copot dasine. Nah, karena apa? Motivasinya masih berupa motivasi eksternal dari bapak ibu. Motivasinya belum tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Beda kalau motivasinya tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Nyuwun sewu, tanpa diperintah. Ya, Pak Ainun itu adalah sosok yang rajin menggunakan atribut kepegawaian. Nama, PIN, Korpri, dan juga nemtek. Saya perhatikan itu Pak Ainun. Tapi memang saya perhatikan Bapak Ibu guru di ruang guru ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga memperhatikan Pak Ainun itu selalu lengkap. Ya, pakai ini ya, pakai yang nemtek, juga ada namanya, ada PIN Korpri, itu selalu tidak pernah lepas. Ya, itu namanya yang sudah motivasi internal, ya, sudah dalam dirinya Pak Ainun. Pak Ainun tidak takut melakukan itu, Pak Ainun
berdasarkan hukuman dari kepala sekolah, tidak. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, kita itu fokusnya ke anak. Jangan kalau anak itu takut ke kita, ya, itu masih berupa motivasi eksternal. Maaf, anak itu kalau masih cuma sekedar takut dengan kita itu ya, karena dia menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, itu masih motivasinya eksternal. Karena pertanyaan yang ada di pikiran anak akan munculnya seperti ini: apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Gitu loh. Kadang ada anak yang menguji, saya tak coba tidak ganti pakaian olahraga, biar gimana ya respon gurunya. Nah, karena apa? Dia mau ganti pakaian olahraga itu bukan motivasi dalam dirinya, tapi karena eksternal, menghindari ketidaknyamanan. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu mungkin di sini sudah mulai tertarik bagaimana, wah ternyata itu sedemikian ya. Nah, itulah yang menjadi motivasi saya. Dulu awal saya mendaftar guru penggerak itu motivasinya eksternal Bapak Ibu. Jangan disangka karena saya itu pengen, tidak. Eksternal, jujur, saya itu dipaksa, ditelepon sama ketua MGMP harus mendaftar. Motivasi eksternal dulu pertama, karena saya menghindari teror ketidaknyamanan di telepon, maka saya mendaftar. Seperti itu. Nah, tapi kemudian ada tahap kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siapa mungkin Bapak Ibu guru di sini yang pernah mempraktekkan, atau mungkin saya saja. Begini, anak-anak, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ibu akan ibu kasih hadiah? Nah, nih. Ya, kan kadang ada ya. Karena saya sendiri kadang melakukannya. Ayo nanti tak kasih hadiah yang bisa maju ke depan. Itu masih motivasi eksternal Bapak Ibu. Jadi anak melakukannya itu berdasarkan imbalan Bapak Ibu, bukan berdasarkan dia itu memang pengen bisa. Seperti itu. Ya, atau kalau bukan hadiah, ya, anak pengen berusaha dapat ranking 1 karena nanti sama wali kelasnya dikasih hadiah. Di akhirnya pasti ada hadiahnya, pasti dia akan berusaha. Nah, itu motivasi eksternal, belum dari dalam dirinya sendiri. Ya, terus kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang patutnya harus kita kembangkan. Jadi kita berusaha membimbing anak untuk biar mereka pengen apa, pengen seperti apa, dan pengen menghargai diri mereka sendiri. Itu sudah motivasi internal dari dalam dirinya. Saya rasa Pak Ainun pakai pin yang komplit itu karena Pak Ainun itu berpikir Pak Ainun sudah di tahap gini, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi mungkin Pak Ainun punya impian, saya ingin menjadi kepala sekolah yang duduk di ruang kepala sekolah sehingga saya bisa mengatur sekolah ini, maka saya akan melakukan menggunakan atribut dengan tertib. Gitu ya Pak Ainun? Ya, motivasi internal. Karena Pak Ainun punya tujuan hidup, pengen jadi kepala sekolah. Luar biasa. Iya, oke. Terus kemudian Bapak Ibu, jadi tujuan dari disiplin positif itu tujuannya tadi, karena tadi anak itu sudah mulai berpikir dia tertek untuk dirinya sendiri, bukan karena takut dimarahi Pak Pur, bukan karena takut dihukum Pak Iwan, dan juga bukan karena takut Bu Dewi mencak-mencak. Nah itu. Lanjut. Ya, terus lanjut ya. Budaya positif. Budaya positif ini tidak muncul seketika Bapak Ibu. Pertama, dimulai jelas dari peraturan kelas. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, mungkin sekarang ini yang punya peraturan di kelas bisa mulai diperbaiki. Kita ganti yuk namanya pelan-pelan. Bukan lagi peraturan kelas atau peraturan sekolah, tapi keyakinan sekolah dan keyakinan kelas.
sudah jadi keyakinan, itu kan bahasanya global, tidak bahasa yang baku, bahasanya global. Contoh, menghargai sesama manusia, itu kan bahasanya global. Tidak menghargai guru yang menjelaskan di depan kelas, berarti mereka hanya boleh menghargai pada gurunya. Sama temannya tidak menghargai, tidak apa-apa. Membuli temannya nggak apa-apa. Mengatakan temannya monster, temannya itu yang kata-kata buruk lah, katakan itu boleh. Ya karena memang di peraturan kelasnya itu menghargai guru yang ada di kelas, bukan menghargai sesama manusia. Seperti itu. Jadi lebih global. Mungkin ini bisa buat kita. Lanjut. Selain keyakinan kelas, nanti dari keyakinan kelas itu bisa berubah menjadi lingkungan positif, dan dari lingkungan yang positif akan memunculkan budaya positif. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Ini mengenai mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik, sedangkan seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat mereka tidak nyaman dan juga keterpaksaan. Mereka mau menurut karena ada imbalan. Itu bisa kita sama-sama kurangi bersama. Saya pun juga tahap belajar Bapak Ibu. Saya di sini hanya berbagi saja. Selanjutnya di sini, nah, cara membentuk keyakinan kelas. Nah, ini yang tadi saya katakan. Jadi bahasanya harus abstrak, tidak terperinci. Ya, karena nanti kalau peraturan itu kan lebih terperinci, ya. Kalau yang ini lebih abstrak saja dan juga lebih konkret saja. Kemudian yang kedua, pernyataannya universal, bentuknya positif. Jadi mungkin ini buat referensi dan juga refleksi kita bersama. Jadi kalau membuat peraturan, kalau bisa menggunakan kata positif, jangan gunakan kata tidak atau jangan. Misalkan, jangan menggunakan sepatu selain hitam. Cukup saja kita pakai menggunakan sepatu hitam. Senin menggunakan pakaian seragam lengkap plus topi dan dasi. Tidak perlu kita menggunakan kata jangan atau tidak. Tidak membuat gaduh di kelas. Saya yakin malah membuat gaduh. Wong jenengan misalkan di jalan naik motor nih. Ada spanduk tulisannya jangan tengok ke kiri. Saya yakin jenengan tengok ke kiri. Karena kalau di jangan-jangan jenengan penasaran, betul kan? Iya, betul. Jangan sentuh yang ini. Kenapa tuh kok jangan sentuh? Pengen sentuh gitu kan? Ya. Jadi kan lebih baik kita gunakan langsung aja kata positif. Tidak usah pakai jangan, langsung saja. Ya, langsung saja. Mungkin kalau membuat peraturan sama-sama sama-sama kita lakukan bersama ya. Jadi mungkin bukan lagi jangan berbuat gaduh, ya kita ganti membuat suasana kelas yang nyaman dengan tenang. Nah kan sudah tidak ada lagi kata jangan. Atau mungkin itu dilarang merusak peralatan di lab laboratorium IPA gitu ya. Mungkin kata dilarangnya kita ganti saja. Ya. Menjadi katanya mungkin bisa menjaga ya alat-alat di laboratorium IPA. Karena apa? Saya rasa anak itu sama seperti kita kok. Kalau ada kata jangan malah penasaran. Jangan tengok kiri, malah tengok kiri. Jangan tengok kanan, malah tengok kanan. Dilarang buang sampah sembarangan, malah buang sampah sembarangan. Kalau perlu dimasukkan dalam laci sekalian. Nah, mungkin bisa dengan bahasa buang sampah pada tempatnya. Seperti itu. Lanjut. Selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu, saya akan berusaha memberikan pemahaman bersama-sama tentang hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu condongnya di fisik. Hukuman itu biasanya tuh
sekarang ini kan eranya sudah generasi Z. Kalau bisa untuk hukuman fisik itu kita kurangi. Kita bisa gunakan bukan hukuman, tapi restitusi. Ya, bukan lagi hukuman, karena kalau hukuman nanti mereka itu akan ya pada waktu itu kapok, tapi setelahnya dia bisa jadi balas dendam. Seperti itu. Nah, terus kalau konsekuensi itu bisa kita pakai dulu memang di generasi X. Ya, di generasi X bisa kita pakai, tapi kalau di generasi Z kita pakai tidak bisa. Kita tetap berusaha ke restitusi. Coba ini ada kalimat yang tadi Bu, ya. Ya, ini untuk yang pertama, ini masuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat masuk ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan setut. Hukuman. Oke, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Oke, lanjut. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Hukuman atau konsekuensi? Oke, ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Nanti bisa kita lihat. Ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit di jam pelajaran PJOK. Konsekuensi. Konsekuensi ini. Ya. Oke, kita coba cek Bapak Ibu sekalian. Ya. Ya, oke. Ini untuk yang pertama betul hukuman Bapak Ibu. Yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi karena dia itu mencoret-coret punya temennya kan harus ada konsekuensinya, yaitu mengganti gitu ya. Terus membersihkan tumpahan air yang tersenggol itu konsekuensi. Nah, kalau sepatu itu masuknya ke hukuman. Dia tidak menggunakan sepatu hitam, lantas dia suruh melepas sepatunya 1 hari, tidak pakai sepatu, itu namanya hukuman, bukan konsekuensi. Ya, lanjut untuk yang terakhir itu kenapa kok jadi konsekuensi? Kan di pelajaran olahraga, haknya guru olahraga dong kalau untuk mengelilingi lapangan 2 kali, gitu. Tapi kalau di jam pelajaran nyuwun sewu PPKN minta anak lari 2 kali mengelilingi lapangan, itu maksudnya bukan konsekuensi tapi hukuman, seperti itu. Jadi kalau di olahraga ya itu memang haknya guru olahraga, ya. Dia tidak mengikuti karena terlambat, itu namanya konsekuensi. Lanjut berarti ini ya, saya lanjutkan kebutuhan manusia. Kita itu sejatinya punya 5 kebutuhan Bapak Ibu. Kebutuhan yang pertama itu adalah Miss Ranti bisa digeser survival. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Setiap orang itu punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Pasti Bapak Ibu butuh makan. Nyuwun sewu niki wau pun dahar dereng. Oh dereng. Nggih, mungkin ada yang puasa, itu kebutuhan hidup. Kalau kita tidak makan kan tidak mungkin. Pakai pakaian juga ini kebutuhan hidup. Nah, sama seperti anak itu punya kebutuhan hidup, yaitu makan, minum. Jadi, kalau anak makan di jam pelajaran Bapak Ibu boleh tidak? Tidak boleh, meskipun itu kebutuhan hidupnya. Iya, tidak boleh. Ya, itu tetap tidak boleh. Nah, jadi Bapak Ibu maaf, ada Bapak Ibu di sini yang kalau ada murid yang tidur di kelas Bapak Ibu terus kemudian Bapak Ibu marah-marah menyandra anak itu, menghukum ke depan. Nah, itu berarti anak itu sedang memenuhi kebutuhan hidupnya Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu marah-marah. Karena gurunya juga iya.
Jadi anak kalau tidur di jam pelajaran kita, dia sedang memenuhi kebutuhan. Kita bangunkan pelan-pelan saja Bapak Ibu, karena menurut penelitian kalau orang tidur dibangunkan dengan mengagetkan itu kan bisa merusak jantung, katanya gitu ya. Nah, kita bangunkan pelan-pelan. Kenapa kok? Ya, kalau kita bangunkan pelan nggak bisa, ya udah kita coba dielus. Nah, kalau dielus masih nggak bangun, ya udah boleh diperlakukan apapun. Yang penting ada tahapannya. Kalau cukup bangun oh, maaf Pak. Lah kalau anak itu sudah berucap sendiri, maaf Pak, saya ketiduran, saya tak cuci muka dulu ya. Ya sudah, Bapak Ibu tidak perlu mengerutkan wajahnya. Berarti dia sudah paham. Kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi toh, berarti dia bisa konsentrasi lagi ke pelajaran. Seperti itu. Ya, itulah membuat Bapak Ibu guru menjadi awet muda. Ya, ini memang namanya juga kita merdeka belajar, tapi bukan belajar yang merdeka. Ya, nanti belajar yang merdeka bebas nanti. Terus lanjut, cinta dan kasih sayang. Nah, setiap murid itu pasti butuh yang namanya cinta dan kasih sayang. Ini kebutuhan yang memang harus dipenuhi. Tapi maaf, kadang ada juga yang tidak mendapatkan cinta dan kasih sayang di dalam rumahnya. Maka kadang dia akan bertindak ulah di sekolah. Nah, itu biasanya kasus. Mungkin anak-anak di kita ya Bu Titi ya, rata-rata tidak dapat cinta dan kasih sayang ya. Karena memang ya itu anak-anak yang berulah itu pasti karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Tapi kalau anak yang kebutuhannya terpenuhi, pasti dia tidak akan berulah. Seperti itu. Lanjut, kebutuhan yang ketiga adalah kebebasannya. Memang kita juga perlu bebas. Seperti Bapak Ibu guru kan juga perlu bebas. Coba yuk. Bapak Ibu, saya punya clue. Kalau saya bilang botak, tolong pegang kepalanya. Botak. Ya. Kalau saya sampaikan batok, berarti pegang batoknya, dahinya. Kalau batik, bajunya. Ya, coba ya, saya tes. Ini kan kebebasan kita. Ya, saya tes coba ya. Botak, batok, batik. Botak, batok, batik. Batik, botak, batok, batok. Oke, tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu. Ya, lanjut. Kebutuhan yang keempat adalah kesenangan. Nah, seperti tadi kita melakukan ice breaking itu adalah kesenangan. Dan yang terakhir adalah kekuasaan. Ya, jadi kadang anak itu pengen menunjukkan kekuasaannya di lingkungannya. Maka kadang mereka berbuat ulah di kelas seolah-olah sebagai penguasa. Nah, karena itu memang naluriah kebutuhan manusia itu seperti itu. Lanjut. Ini terakhir Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu yang pertama adalah penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga adalah teman, 4 pemantau, dan terakhir manajer. Ini yang harus kita bisa lakukan. Ya bukan harus, kita berusaha melakukannya. Di sini kalau motivasi eksternal itu adalah kita sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, pemantau dan teman. Itu kita akan posisi kita itu motivasinya masih eksternal. Tapi kalau yang internal itu yang manajer. Ini saya ada salah satu perkataan yang bisa kita buat ya. Kalau penghukum biasanya guru itu berbuatnya menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir anak. Jadi perkataannya itu bisa jadi seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan meminta kamu lari lapangan 15 kali. Itu adalah posisi sebagai penghukum. Ya. Oh, sepatumu tidak hitam. Lepas. Silakan seharian tanpa sepatu. Itu posisi penghukum. Dan di sini hasilnya ketika kita melakukan posisi penghukum adalah anak-anak itu memberontak dan
dendam dan bisa jadi dia menyalahkan temannya. Pasti gara-gara ini Pak, ini jemput saya terlambat Pak, jadi saya telat. Biasanya seperti itu. Terus kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Itu biasanya lebih ke berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Jadi yang dikatakan gurunya itu seperti ini. Kamu tahu nggak? Kamu begini, kamu sudah menyusahkan ibu, nak. Ibu tuh harus memikirkan kamu di saat banyaknya aktivitas ibu. Itu membuat rasa bersalah. Dan hasilnya adalah menyembunyikan. Anak itu akan berbohong dan menyangkal. Dia tidak akan jujur. Dan yang sebagai posisi teman, nah ini kalau posisi teman itu guru itu akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Biasanya yang dilakukan guru adalah, hai Rian, kenapa kamu hari ini tidak masuk? Saya bangunnya terlambat ibu, jadi saya tidak masuk. Jadi anak itu merespon tanggapan kita dengan cengas, cengis, ya, tanpa dia rasa bersalah itu tidak ada. Dan biasanya dia nurut, memang nurut, tapi nurut dengan orang itu saja yang dianggap teman, yang lainnya tidak akan dituruti. Lanjut, yang pemantau itu biasanya mengukur dan menghitung-hitung. Jadi yang diucapkan pemantau itu biasanya segini, peraturan apa yang telah kamu langgar? Saya tidak mengerjakan tugas bu. Oke, sudah tahu konsekuensinya apa? Tahu bu. Ya, kamu harus di perpustakaan kan? Iya, ya sudah, silakan. Itu pemantau. Jadi lurus lempeng, taat pada peraturan. Ya, dan biasanya di sini menyesuaikan bila diawasi saja. Jadi ketika ada guru yang pemantau saja, dia yang akan mengikut. Dan yang terakhir adalah manajer. Di sini biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti apa kamu punya keyakinan kelas? Punya bu, keyakinan kelas apa yang kamu lakukan? Ini, kamu ke depan pengen jadi orang seperti apa? Begini bu. Oh oke. Karena kamu sudah pengen jadi orang seperti itu, langkah apa yang bisa kamu lakukan untuk menjadi orang itu? Ya saya akan rajin belajar bu, akan begini. Nah itu muncul dari anak sendiri, tidak kita perintahkan. Itu posisi manajer. Dan itu biasanya lebih menguatkan watak dan karakter. Bu Rati, terakhir di sini adalah segitiga restitusi. Ke segitiganya saja ibu, karena sudah saya singgung tadi, tahapan segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ketika kita sedang menstabilkan identitas, kadang anak kalau kita panggil di ruang BK atau kita panggil secara pribadi wali kelas, itu dia akan nerocos banyak membela diri. Biarkan dia membela diri dulu. Setelah itu dia sedang menstabilkan emosinya. Biarkan ketika dia sudah mulai bisa ibu bapak ajak bicara, sudah bisa ibu bapak ajak bicara dengan tenang, mulai ibu bapak validasi kesalahannya. Oke, Vika, apa yang sesungguhnya kamu telah langgar? Saya akan membicarakan tadi masalah kamu mengejek Hanifah dengan perkataan yang kasar seperti itu. Ya saya tahu bu, saya salah, itu menyakitkan dan sebagainya. Kalau dia sudah tahu tindakannya salah, baru kita mulai masuk ke keyakinan sekolah. Peraturan mana yang Vika langgar? Ini harusnya kamu berbuat apa? Ini. Jadi kita hanya menggiring saja. Dan lanjut saja, Miss Rati ke ini. Saya ada contoh testimoni anak ketika saya terapkan restitusi. Ini testimoni anak ketika diterapkan restitusi, segitiga restitusi. Tapi setelah saya dibagi wali kelas dan diberi nasihat, saya merasa harus terus memperbaiki diri sendiri dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, jadi ketika kita sudah menerapkan 3
restitusi ini mungkin yang terekam Bapak Ibu, ada juga yang tidak terekam. Yang tidak terekam, waktu itu saya memanggil secara personal anak saya Bagus, terus saya panggil personal juga. Saya mencoba menerapkan segitiga restitusi dan mereka bisa menyimpulkan sendiri kesalahan mereka. Jadi saya rasa penting sekali kita lakukan segitiga restitusi dan mengubah paradigma kita semua. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita telah sampai di penghujung acara. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, luar biasa semangatnya pagi hari ini. Anak-anak, pagi hari ini Bu Vina mau mengajak kalian untuk membuat kesepakatan kelas agar kelas kita bisa tercipta dengan nyaman, aman, dan juga kelas kita menjadi kelas yang kondusif. Gitu ya? Setuju? Oke, sebelum kita membuat kesepakatan kelas nih, Bu Vina punya tebak-tebakan dulu. Oke, coba ya, dengarkan clue-nya Bu Vina. Siapa yang bisa menjawab clue dari Bu Vina luar biasa? Clue-nya adalah akhir adalah awal. Akhir adalah awal. Siap-siap ya. Clue-nya adalah akhir adalah awal. Beno hari Minggu pergi ke Arab. Zaki hari Minggu pergi ke Belgia. Lalu Luffy pergi kemana? Amerika. Betul sekali. Tepuk tangan dong. Oke, semua sudah pada ngerti ya. Akhir adalah awal. Kenapa bisa seperti itu? Nah, itu nah, kenapa ada yang bisa sampai ngerti itu ada peraturannya. Clue yang Bu Vina berikan itu kan berupa peraturan. Iya enggak? Kamu itu sebenarnya jawabnya bebas boleh kok. Yang penting apa? Huruf akhir menjadi huruf awalan. Iran belakangnya M. Jadinya Norwegia karena depannya M. Norwegia belakangnya A. Jadinya Arab. Paham? Itu aturan permainan. Karena kita sudah sepakati. Jadi kamu paham. Nah, di sini Bu Vina akan membuat kesepakatan kelas. Nah, lalu apa toh itu kesepakatan kelas ya? Kesepakatan kelas ini lebih enak didengar daripada peraturan kelas. Kalau misalkan nih kamu dengar kata peraturan, apa yang ada di benakmu? Rasa apa yang kamu rasakan ketika kamu dengar peraturan? Hukuman, betul, takut. Hukuman takut, ya, itu kan yang kamu rasakan. Oke, karena saya tidak mau membuat anak-anak saya ini takut dengan peraturan, kita buatnya kesepakatan kelas saja. Kesepakatan kelas kita sepakati dengan kata-kata yang positif. Ya, jangan pakai kata-kata negatif. Terus, anak-anak, kenapa? Biasanya kalau kita pakai kata negatif itu malah kita
penasaran pengen mencobanya. Contoh nih, jangan sentuh aku. Pasti kamu penasaran tapi kenapa tuh para ibu disentuh? Pengen pegang, begitu kan? Iya enggak? Contoh di jalan, kamu lagi naik motor nih bersama ibumu. Ada tulisan di jalan, jangan tengok kanan. Saya yakin kamu tengok kanan. Belum enggak? Karena penasaran, oh no apa sebenarnya? Ada apa sebetulnya? Iya enggak? Iya. Jangan buang sampah sembarangan. Kamu malah buang sampah sembarangan loh, karena ada kata jangan ya. Kita coba. Tidak ada kata-kata negatif. Kita mencoba dengan kata-kata positif. Saya akan bagi satu anak itu satu sticky note atau 2 sticky note, nanti kamu tuliskan di sini, gitu ya. Setelah selesai, tulis satu saja kesepakatan kelas yang kamu inginkan, apapun boleh. Kamu pengen kelas ini biar nyaman itu gimana loh? Kamu pengennya seperti apa? Catatlah di sini. Nanti kalau yang sudah selesai, boleh ditempel di sini, gitu ya. Oke. Bukan peraturan lah, jangan peraturan ya, nanti malah kita takut. Kesepakatan apa yang kamu inginkan biar kelas kita itu nyaman dan menyenangkan? Ayo kita harus buat kelas kita jadi menyenangkan. Silakan dituliskan, ya boleh apapun, tuliskan di situ. Intinya tentang kesepakatan. Contoh nih, contoh saja. Saling menghargai sesama manusia, itu kan penting. Kadang temanku kalau dengan guru menghargai, tapi dengan temannya nggak menghargai, bu, semena-mena bu, boleh dituliskan. Ya, atau mungkin bisa juga kamu tidak terlambat masuk kelas, karena kamu pengen nyaman di kelas. Ya, jadi kalau ada yang masuk terlambat, rasanya bikin guru itu marah kan, jadi nggak enak. Ya. Atau mungkin kamu punya kesepakatan selain tidak terlambat masuk kelas, mungkin ketika jam kosong teman-teman tidak keluar kelas. Nah, misalnya begitu boleh. Ya, silakan tuliskan satu saja. Kalau udah selesai tempel depan ya. Ya, kelihatan. Nggak usah kasih nama, nanti ketahuan dong. Dari siapa, nggak usah kasih nama. Ya, boleh. Sudah, silakan ditempel. Kalau sudah, silakan ditempel. Boleh membawa HP, saling menghargai teman, jaga kebersihan kelas. Saat jam kosong murid-murid tidak ramai. Saat jam kosong kita semua tenang di kelas. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus kemudian ada piket sesuai jadwal masing-masing, luar biasa. Terus tidak boleh terlambat masuk kelas, tidak berisik di dalam kelas, tidak berisik saat jam pelajaran, luar biasa. Oke, ada lagi.
Bersihkan kelas sebelum guru datang ya. Uang kas tolong diturunkan. Terus tidak boleh makan di kelas dan membawa HP. Berarti nggak usah bawa HP ya. Diperbolehkan membawa HP. Oke. Saat ada teman dibully harus dihukum sepatas-patasnya. Luar biasa. Terus satu lagi nih. Ayo menghargai guru yang sedang berbicara atau menjelaskan sesuatu yang penting. Nah, luar biasa. Saya akan coba kelompokkan dulu. Kita kelompokkan dulu. Oke. Ini sudah Bu Vina kelompokkan. Semuanya sudah membuat ya tulisan ya. Oke, kita sudah kelompokkan. Di sini diperbolehkan membawa HP. Nih, saya mau tanya dulu. Kesepakatan di sekolah kita itu boleh bawa HP tidak? Tidak. Boleh tidak? Tidak. Oke, tidak boleh. Tapi ketika ada jam pelajaran yang memerlukan HP, boleh membawa HP tidak? Boleh. Oke, boleh kan? Berarti kita sepakati ya, boleh membawa HP jika diizinkan guru. Oke, bagus. Tapi kita lihat dulu di sini. Yang kedua, saling menghargai. Ini semua sudah kalimat positif belum? Kalau saling menghargai sudah. Tapi kalau yang ini, tidak boleh membuang sampah dari jendela. Itu kalimat positif atau negatif? Negatif. Coba kita buat menjadi kalimat positif, menjadi buang sampah pada tempatnya. Ya. Jendela bukan tempat untuk membuang sampah. Gitu kan? Ya, jadi kita mungkin sepakati pakai kata yang ini, buang sampah pada tempatnya. Gitu ya. Terus bisa juga ini disepakati bersihkan kelas sebelum guru datang. Terus ini piket sesuai jadwal masing-masing. Sudah belum? Oh, sudah. Ada yang belum. Sekarang Bu Vina mau tanya dulu nih. Piket sesuai jadwal masing-masing sudah kalimat positif atau negatif? Positif. Oke, lanjut. Saat jam kosong dilarang berisik, ini kalimat positif atau negatif? Negatif. Kita ubah menjadi kalimat positif. Berarti kalimatnya gimana? Saat jam kosong diharapkan tenang. Betul sekali. Oke, lanjut. Wakas beres. Kalau ini tidak boleh makan di kelas, ini pakai kalimat positif atau negatif? Negatif. Tidak boleh makan di kelas berarti bisa diganti apa? Jangan, itu sama aja. Apa? Boleh. Oke, boleh. Boleh makan di kelas saat jam istirahat. Jadi kan ketika jam pelajaran nggak makan di kelas, iya nggak? Ya, gitu boleh. Boleh makan di kelas ketika jam istirahat. Lanjut. Ayo menghargai guru yang sedang berbicara atau menjelaskan sesuatu yang penting. Betul ya? Ini sama saja dengan menghargai orang lain, gitu ya? Jadi saling menghargai teman dan juga guru. Saling bertoleransi jika berbeda agama, gitu ya? Lanjut. Datang ke sekolah tepat waktu. Boleh. Kalau yang ini tidak boleh terlambat masuk kelas. Positif apa negatif? Negatif. Berarti positifnya adalah datang tepat waktu di kelas. Gitu ya? Coba. Sudah nih kita sepakati kalimat-kalimat positifnya. Tuliskan apa saja yang kamu ingat di sini. Apa saja yang kamu ingat, tuliskan di situ. Apa saja yang kamu ingat, tuliskan di situ. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 yang kamu ingat, 3 atau 2 saja boleh.
Yang kamu ingat saja. Tuliskan di situ. Oke, yang sudah kamu ingat-ingat boleh kamu tempel di depan. Silakan, boleh menempel. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Kamu sudah belajar bersama-sama dengan Bu Vina. Sekarang saya mau tanya perasaan kalian. Gimana perasaan kamu ketika namanya bukan peraturan, tapi namanya keyakinan kelas? Bagaimana perasaan kamu? Senang? Lebih nyaman ya? Iya. Lebih tidak terkesan menakutkan ya? Iya. Karena sama-sama disepakati tinggal kita itu harus bertanggung jawab. Ya, saya rasa cukup. Selamat pagi, saya Tirza Ningrum dari kelas 7C. Perasaan saya setelah membuat kesepakatan kelas bersama Bu Vina, saya merasa senang, bahagia, dan lebih nyaman. Terima kasih. Selamat pagi, saya Ganis kelas 7C. Perasaan saya setelah membuat kesepakatan kelas bersama Bu Vina, saya merasa senang. Selamat pagi, saya Wina